Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga dapat eksis hingga detik ini untuk dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Semoga selalu always selalu untuk tidak melanggar apa yang menjadi harapanku ya, anti skip dan anti download ya. Kalau mau men-share sangat dibolehkan ya. Maka bagi mereka yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Jadi yang di-share itu linknya ya, bukan di-download, diedit terus di re-upload, bukan begitu ya. Silahkan linknya yang di-share, itu terserah, mau sebanyak mungkin juga lebih bagus begitu ya. Dan berikutnya aku ucapkan terima kasih kepada semuanya yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu atas doa-doa baik kalian semuanya lah ya, yang kalian panjatkan kepada Allah untukku, dan aku juga berdoa untukmu kepada Allah semoga kebaikan doa-doa itu juga tersurahkan untukmu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini Selasa puasa jadi no coffee. Jadi kita pelan-pelan aja supaya tidak kehausan nanti di tengah jalan ya. Mampir ngombe kali ini kita berbicara tentang bisa disebut kerusakan, begitulah ya, kerusakan dalam arti apa, nah, nanti kita bicarakan. Kemarin aku belum sempat membacakan komen yang masuk dari kalian semuanya, maka hari ini kita akan bicarakan tentang komen-komen dari kalian ya. Jadi dua, yang kemarin dan kemarin lalunya ya. Oke. sorry. Aku akan bacakan komennya ya, dari unggahan kita ya. Yang kemarin hari apa? Hari Ahad ya. Yang hari Ahad, terus nanti hari Isnin ya kita gabung. Ya, ini yang hari Ahad tentang laksanakan sholat itu ya, yang seri yang kedua, yang penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Kang Pepem Hendarwan. Maaf Gus, nambah setauku babeh titik-titik sholat habis ratil sholat 5 waktu Jumatan. Maaf komen hilangnya. Gus, saya mengalami sendiri karena masa kecilku diterbangi besar dekat dengan KMSR. Salam Isra. Oke, terima kasih atas konfirmasi yang disampaikan oleh Kang Mas Pepep Hendrawan ya, untuk mengkonfirm dari Kang Mas Hilong. Ini sama-sama di Lampung ini kalian ya. Mas Hilong di Lampung Tengah ya. Mas Pepep ini diterbanggi besar itu enggak salah Lampung, ikut Lampung Tengah juga ya. Kan terbanggi besar itu Bandar Jaya, Poncowati, terus nanti ada jembatan itu ya. Kamu yang ke arah Kota Bumi terus, atau yang ke kanan yang lintas timur? Yang mana? Tapi sepertinya kamu yang terus itu ya, yang kekah terus itu ya Kang Pepep ya. Oke, Mas Hilong itu silakan bersilaturahmi dengan Mas Pep Hendrawan. Ternyata beliaunya juga ada di Lampung dan sama-sama Lampung Tengah, cuman jauhan juga ya, meskipun Lampung Tengah. Iyalah enggak, Lampung Tengah itu, tapi sudah perbatasan Lampung Utara ya. Terbanggi besar itu. Ya.
Monggo silakan, itu Mas Pepepnya sudah melakukan konfirmasi atas pernyataanmu ya. Semoga silaturahminya semakin erat ya, bisa minimal bisa saling WA dulu lah, karena cukup lumayan juga antara meskipun sama-sama Lampung Tengah ya, karena Terbanggi itu sudah mepet ke Lampung Utara, sementara Mas Hilong ini Lampung Tengah yang metro masuk terus ya. Oke, terima kasih Kang Pepet Hendrawan sudah memberikan konfirmasi untuk Kang Mas Hilong. Berikutnya soleha kita Gispati dari Palu. Hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridha Allah, disehatkan, diberikan rezekinya yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga untuk semua keluarga di Palu, nggih. Berikutnya dari saudara kita Kang Mas Aditya Mahardika ya. Keren ini namanya, Aditya Mahardika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah saya mendapat banyak sekali pengetahuan, pola pikir, serta beberapa landasan argumen yang telah Bapak Guru sampaikan mengenai permintaan saya. Ya, insya Allah saya akan membuka kembali pembicaraan dengan Bapak saya mengenai keutamaan sholat 5 waktu. Bagus, bagus ya, Mas Aditya. Memang semuanya itu bisa terselesaikan lewat pintu dialog, ya. Membuka dialog kembali, caranya ya kamu tahulah ya, karakter bapakmu seperti apa, seharusnya pendekatannya seperti apa, itu kan karena teknik pendekatan itu juga akan menentukan hasil dari pendekatan itu sendiri ya. Tentunya kamu sebagai putranya tahu karakter bapakmu, terus kira-kira yang paling efektif itu gimana cara mendekatinya sehingga bisa terbuka dialog ya. Terima kasih banyak Bapak Guru atas penjelasan yang begitu jelas. Mohon doanya supaya apa yang saya niatkan terhadap Bapak saya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam Islam rasional dari Semarang. Oke, aku mengajak semua teman-teman saudara muslim kita di sini, ayo kita doakan bersama semoga Aditya Mahardika saudara kita bisa sukses untuk mengajak ya berdialog kembali bersama bapaknya, dan dengan dialog itu diharapkan bapaknya mau melaksanakan sholat 5 waktu ya. Jadi dengan dialog itu kita harapkan pandangannya berubah sehingga ya seperti kita ya, sholat 5 waktu itu begitu pentingnya ya. Oke Mas, kami sama-sama berdoa untukmu dan semoga berhasil dalam ridha Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Berikutnya Mas Ikhwan Tamin. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahad siang menjelang duhur, Tangerang menyimakku, salam Isra. Tak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah agar semua kita dalam rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Siapa ini? Omar Rohma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu menarik bahas sholat itu. Di satu sisi kata Ustadz salat itu ringan, nggak nyampe 5 menit. Di sisi lain menurut surat 2 ayat 45 sesungguhnya sholat itu berat bagi yang khusyuk. Jarang sekali Ustadz kondang membahas tentang ini ya. Akhirnya mayoritas hanya menggugurkan kewajiban saja, dan saya yakin sholat seperti ini tidak akan jadi tiang agama. Faktanya sholat rajin sholat, sunnah pun rajin ya, masih nyolong, korupsi ya, iri, dengki, kikir ya, dan banyak lagi ya. Mereka sholat tapi hakikatnya tidak sholat. Yang kita lakukan bukan karena Allah tapi karena nafsu kita. Ini contoh dari suatu aspek saja. Misalkan suatu saat saya kelimpahan rezeki, harta, saya mau mendukung dakwah GM lewat harta yang saya miliki, itu bukan karena saya baik atau ibadah, tapi sementara karena Allah perintah ya, karena perintah Allah maksudnya. Saya berusaha untuk khusyuk dalam sholat, jangan sampai masuk golongan yang lalai ya, yang di surat Al-Maun itu ya. Yang pertama diperiksa adalah salatnya. Baik salatnya udah selesai ya, jannah tempatnya, salam Isra dari Sukabumi. Ya seperti yang aku pesankan Mas, cara pandangnya harus berubah, tapi itu kan lewat edukasi, nggak bisa instan juga. Makanya aku katakan, sudahlah bagi-bagi kita yang sudah di atas 20 tahun itu ya, fikihnya sudah selesai.
Ya, seharusnya kan begitu. Sudah jangan lagi rame tentang fikih. Masuk dalam pemikiran Ghosul Fikr. Secara internal maupun eksternal. Secara internal seperti tadi itu. Pemikiran kita harus berubah. Jangan lagi setelah ngaji di sini kamu ngomong sholat itu wajib. Itu kan berarti kamu tidak ada hasilnya, tidak expand. Ya, kalau kita sudah expand, kita ngomongnya beda lagi. Bahwa sholat itu kebutuhan. Jadi bukan aku wajib sholat, tapi aku butuh sholat. Ketika sholat itu menjadi kebutuhan, maka dia akan mengaktualisasikan sholat dalam perspektif ritual dan sosial. Jadi apa yang ada dalam ritual itu diaplikatifkan di dalam sosial. Kalau sholatnya tekun tapi nyolongnya juga tekun, ya, mengambil hak-hak orang tanpa izin seperti yang pernah kita diskusikan kemarin. Lah itu gimana? Berarti kan tidak aplikatif. Orang sudah jelas kok. Sholat iya tapi keji dan mungkar masih tetap dilaksanakan. Nah, terus gimana gitu? Ya. Dan suasana itu akan berubah kalau kita sudah mengatakan bahwa saya wajib sholat, bukan saya wajib sholat lagi. Sudah berubah, saya butuh sholat, gitu loh. Cuman kan merubah paradigma berpikir dari saya wajib sholat menjadi saya butuh sholat, itu memang perlu pemahaman, ya itu perlunya edukasi seperti ngaji seperti ini, gitu. Ya, jadi itu Mas ya. Ya semoga kita meskipun belum bisa ya belajar lah ya, sehingga kita tidak lagi mengatakan saya itu wajib sholat, tapi mengatakan bahwa saya butuh sholat. Nah, kebutuhan itu akan terlaksana lewat hilangnya, ya kalau hilang ya harapannya sih bisa hilang, tapi paling tidak mengurangi keji dan mungkar itu via apa, sholat itu gitu. Gampang sih ya kalau kita berpikir misalkan kita mau melakukan sesuatu yang keji dan mungkar. Kita loh, sayang sholat gua deh. Sayang sama sholatnya. Nanti akan tidak bernilai. Nah, akhirnya tidak melakukan gitu. Ya, jadi sebagai perisai sholat itu. Makanya kalau ada, aku ulangi lagi, sholatnya tekun ya, tapi nyolongnya juga tekun, malingnya juga tekun, korupsinya juga tekun, mengambil hak-hak orang tanpa izin juga tekun, ya. Ya semoga hal-hal yang seperti itu bisa dihilangkan lah ya. Tentunya proses ya. Oke, itu untuk Kang Mas yang ada di Sukabumi, Omar Rohmah ya. Berikutnya untuk saudara kita Nabil Al-Ghazali. Namamu keren banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nyimak kajiannya Gus walaupun telat. Izin bertanya Gus dan pada teman senior yang berada di channel ini. Pertanyaan saya, kenapa wanita itu tidak wajib sholat Jum'ah? Ya, sedang dalam surat Al-Jum'ah, surat 62 ya, ayat yang ke-9 itu, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya. Terus dia kasih komen. Dari Senin ayat ini, dia salah ketik sebetulnya. Ada apa hubungannya dengan Senin? Dari Senin ayat ini sudah jelas bagi orang-orang beriman diwajibkan sholat Jumat. Wanita yang Islam KN. Jangan disingkat-singkat ya. Jangan disingkat-singkat. KN ini apa? Enggak ngerti aku. Beriman juga. Kenapa enggak sholat Jumat? Tolong penjelasan Gus. Gak ngerti aku. Kalau lain kali kalau tanya itu jangan disingkat-singkat. Goblok gue. Sudah dikasih tahu kok. Tulis yang jelas gitu. Kalau nggak bisa nulis nggak usah tanya wis. Orang karakternya kan nggak dibatasi. Kecuali dulu masih handphone tulalit, SMS itu disingkat-singkat karena karakternya dibatasi. Sudah kasih tahu kalau ngetik yang jelas singkat-singkat. Gobloknya itu dihilangi kalau kasih tahu. Intinya dia tanya kenapa perempuan tidak sholat Jumat, tidak wajib gitu. Kamu bisa jawab kalau aku tanya kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat. Ayo tanya sama kiai ustadz, mau dari Maroko, mau dari Madinah, mau dari Mekah, mau dari Aljazair, mau dari Tetek Bengek.
Yang sudah profesor doktor tanyain, kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat? Kenapa sholat asar itu 4 rakaat? Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Kok nggak diganti aja sholat subuh yang 4 rakaat karena orang belum sibuk, tapi nanti duhurnya 2 rakaat karena banyak orang bisnis, orang ini itu. Kenapa? Coba itu jawab. Dan kali kalau nulis pertanyaan itu jangan disingkat-singkat, jengkel lah. Kemudiannya Mas Isdianto BPTK, alhamdulillah Gus sudah manik hadir nyimak, semoga sehat Gus dan murah rezeki. Oke, alhamdulillah semoga kebaikan itu juga tercurahkan untukmu saudaraku yang ada di Sidamanik ya. Salam untuk keluarga di sana. Berikut Kang Muhammad Irsad. Assalamualaikum Gus. Pekanbaru selalu always nyimak. Always selalu ya. Bicara soal pemilu. Ya. Panjang sekali ini ya. Pemilu ya begitulah. Seperti yang kita tahu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Muhammad Irsad ya. Berikutnya ke Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Ambon hadir izin mengaji Tuan Guru. Oke, silahkan salam untuk keluarga yang di Ambon, semoga selalu dalam ridha Allah. Berikutnya Bang Boy Majenang Cimanggu Cilacap hadir Gus, salam Isra. Mau tanya Gus, kenapa sholat dan menuntut ilmu belajar tidak dihukum ya? Mau tanya Gus, kenapa sholat dan menuntut ilmu atau belajar tidak dihukumi yang sama padahal sama-sama wajib? Wajib itu sendiri kan sudah hukum. Gimana pertanyaanmu? Orang tidak sholat atau lupa atau ketinggalan sholat pasti akan merasa gelisah dan merasa berdosa. Tapi bertahun-tahun tidak belajar, biasa-biasa saja. Itu kan tergantung orangnya masing-masing. Apa kaitannya dengan hukum? Ya. Kalau makanya kan kerangka berpikirnya itu yang dirubah. Kalau dia sudah masuk kebutuh ya sholat, bukan wajib sholat, itu akan lebih mancep lagi ya. Kalau nggak sholat resah ya. Nah, sekarang kita bawa ke belajar juga begitu kan, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Tuntut ilmu itu kan wajib. Nah, kok kerangka berpikir tentang ilmunya itu sama dengan kerangka berpikir tentang sholatnya, karena hukumnya sudah kamu jawab itu sama-sama wajib, tentunya ya sama-sama resah gitu ya. Makanya di antara kita itu perlunya ngaji, belajar seperti itu supaya tahu kerangka berpikirnya, roadmapnya itu gimana gitu ya. Jadi kalau terlepas orang tidak belajar itu biasa-biasa saja ya karena kerangka berpikir dia itu belum terbuka. Bahwa orang kalau nggak belajar itu ya resah juga karena akan menjadi goblok, bodoh gitu ya. Oke, terima kasih Bang Boy. Kemudian soleha kita Lia Badri. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat pencerahan. Oke, terima kasih. Setelah itu pencerahan bagikan pada yang lain ya. Kamu dapat pencerahan di sini, bagikan kepada yang lain supaya itu juga menjadi amal soleh atasmu. Oke, untuk Soleha Lia Badri dari mana? Nggak kasih tahu ini kabarnya ya. Dari Jawa, dari Sumatera. Salam untuk keluarga di rumah. Kemudian Kang Nurkolis yang punya Brebes hadir ngaji. Salam baru dan salam Islam rasional Guru. Oke, matur, thank you. Soleha kita Aisyah ya dari Surabaya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Brebes Wahyu 72. Assalamualaikum ya, hadir nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kang Pepet Hendrawan kembali selalu nyimak meski tidak komen, alhamdulillah sambil kerja rumah. Salam Isra juga untukmu. Semoga kerjaannya mendapatkan suasana yang mendamaikan, artinya menghasilkan sesuatu yang dalam ridha Allah. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Pep Hendarwan. Nah, ini jagoan kita ini, Irfan Al-Akbar ya, mantap ini. Dia setuju ya. Aku setuju jika seorang Islam tapi tidak mau sholat maka dia dihukumi kafir. Tegas dia. Karena nanti itu dikaitkan dalam komennya dengan surat Al-Maun. Ya. Ya. Apa? Pendusta agama gitu.
Agamanya dia dustai. Penusta agama. Oke. Terima kasih untuk jagoan kita ya, yang lagi membangun bendungan, Kang Irfan Al-Akbar. Oke. Semoga karyanya selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung. Berikutnya Tulungagung, dari Jambi ke Tulungagung kita ya. Kang Naryo Endri, Tulungagung baru bisa nyimak Gus. Maklum listrik hari ini bentar-bentar mati. Jadi wifi ikut mati juga. Akhirnya tak tinggal kerja bakti ngecat masjid. Barokah Gus. Oke, terima kasih. Semoga listrik gak naik ya. Cuman ada bocoran katanya mau naik lagi. Aduh. Gimana ini? Berikutnya Kang Mas. Salam ya untuk Kang Naryo Endri untuk keluarga di Tulungagung. Ini Kang Mas Yudi Depok ya. Salam Gus, salam Isra, oke. Mau tanya dulu, apakah sholat itu bisa dikodok sedangkan sholat ada waktunya? Gimana ya? Aku jawab menurut aku ya, karena ini tinjauannya fikih. Nanti orang punya jawaban lain juga sangat dimungkinkan. Nanti kamu tinggal pilih ikut yang mana. Kalau ini kan kaitannya dengan waktu, sedangkan sholat itu ya dibatasi oleh waktu. Ya, maka pertanyaannya, ini karena apa? Apakah sholat itu bisa dikodok, sedangkan sholat ada waktunya? Sekarang yang kodok itu, yang membuat kamu kodok itu apa? Ini nggak ngerti aku, karena nggak jelas pertanyaanmu. Kalau dia sibuk bisnis lagi transaksi, wah ini transaksi gue hari ini 1 miliar ini. Terus dia nemui rekanan bisnisnya, sementara waktu duhur sudah masuk, wah ini sebentar lagi tanda tangan ini. Tanda tangan MOU ini 1 miliar ya. Nanti kalau tak tinggal sholat duhur lewat sudah ini. Sulit nemuin kolega ini, orang penting ini. Terus dia ngelayani tamunya ya, ada transaksi bisnis ya, misalkan kontraktor bangun jembatan, atau misalkan pedagang ekspor import kirim gitu ya. Sehingga karena mengutamakan tamunya, karena momennya memang sedikit, sebentar lagi sudah tanda tangan MOU, sementara waktu duhur sudah mendekati habis, dia harus memilih. Akhirnya dia memilih meninggalkan duhur. Ya gak oleh dong. Nah ini nanti bahasanya tentang Sirotol Mustaqim. Ini dia masuk dalam suasana Sirotol Mustaqim. Nanti kapan-kapan kita jelaskan. Jadi Sirotol Mustaqim itu nggak nanti. Kalau kita didongengin kan Sirotol Mustaqim itu nanti. Sirotol Mustaqim itu faktual sekarang di dunia ini. Contohnya cerita yang aku sampaikan tadi, analoginya seperti itu. Ya. Mas Ayudi kurang jelas, aku nggak tahu kenapa kodonya. Kalau kodonya karena misalkan gini ya, gue kasih contoh gini lah ya. Lu tanyanya kurang jelas sih. Misalnya gue ketiduran, ya. Gue karena capek kerja, capek garap merancang materi kajian yang besok mau disampaikan untuk acara mampir ngombe misalkannya. Jadi tadi malam begadang, terus ketiduran subuh lewat sudah. Nah, kalau begitu ini cara aku ya. Artinya kamu tanyakan sama yang lain. Karena juga bisa mungkin berbeda, nanti kamu pilih ikut yang mana. Kalau cara aku, begitu kita bangun dan kita dalam kesadaran kita langsung sholat aja. Gitu. Jadi nggak dikodok besok sholat 2 kali, nggak begitu. Oh besok saja dikodok sholat subuh 2 kali, enggak begitu. Begitu dalam kesadaran langsung sholat. Kalau sebabnya seperti itu. Tapi kalau sebabnya seperti yang aku contohkan tadi, cerita tentang bisnis itu ya nggak boleh dong. Ya, sebabnya apa? Sampaikan dulu. Kamu jangan langsung masuk ke kodoknya itu kenapa? Ya. Oke, itu dulu ya. Semoga bisa dipahami. Turki mana? Salim Taruki, Kang Mas kita dari Manado. Oke, jadi kita terbang ke Manado. Terima kasih, salam untuk saudara yang ada di Manado ya. Oke, El Diabel 11 nomor 11 dia. Rijal Wahyu Rembang hadir pertama Gus, mantap ini.
junior kita tapi selera menuntut ilmunya tinggi ya. SNP Tuban channel hadir Gus. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga yang ada di Tuban ya. Gudangnya siput makanan laut. Empu 99 hadir ya Gus. Oke, terima kasih. Kainku sudah ada suaranya. Oh, Kainku. Kalau nggak ada suaranya coba tunggu sebentar ya. Atau di restart HP-nya. Biasanya kendalanya di situ. Asilamumu nyimak goreng. Salam Isra, salam Rasul. Oke, terima kasih untuk sholat kita Asilamumu yang ada di Bogor. Oke, aku sudah bacakan itu komen kalian dari yang hari Ahad. Sekarang yang Isnain kemarin ya. Aku bacakan sekalian ya supaya aku tidak punya hutang menumpuk. Untuk Kang Mas Love D 2 Gemilang, ini menjadi tajuk diskusi kita di Mampir Ngombe kali ini ya. Maka aku taruh di belakangan saja. Oke, pertama Kang Halim Rais, salam Isra dari Ambon ya. Selalu izin mengaji dan sehat Tuan Guru. Oke, terima kasih atas doanya. Kemudian Gispati dari Palu, oke, matur thank you. Kemudian El Diablo, alhamdulillah tiasa ngandungaken tausiah Tuan Guru yang betik nan nyentrik penuh kritik untuk membukakan nuansa berpikir kita. Di dia mah tiris Kang. di itu tirisnya. Tiris sama tiasa itu kadang-kadang apa ya? Kalau sudah biasa tiasa tiris ya tiris nggak ada masalah ya. Tiris itu dingin ya. Kalau tiasa itu biasa ya gitu ya. Oke, terima kasih Kang Dialbo, Kang El Dia, namamu sulit banget sih, El Diablo. Aturannya kan Kang Maman gitu lebih nyaman ya. Kalau El Diablo itu orang Amerika Latin sana. Oke, atur nuhun ya, salam untuk keluarga ya. Berikutnya Kang Pepen, nyimak Gus, mudah-mudahan Gus keluarga diberkahi yang kuasa, diberi ketabahan ya, kesabaran dalam mengarungi dakwah ini. Saya turut bersedia atas insiden ini. Islam Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih untuk Kang Pepe Pendrawan ya. Itulah faktanya ya. Kita sudah berkarya bagus-bagus, orang tinggal curi, tinggal colong dan diari upload di channel. Terima kasih atas empatinya ya, atas simpatinya untuk Kang Pep Hendrawan. Kemudian Tulungagung ya, Kang Naryo Hendri ya. Masih nyimak Gus. Mantau kinerja maling. Dipantau malingnya ya. Sebetulnya kalau dia sadar ya, hubungannya dengan sholat tadi. Kalau dia sholatnya masih ritual saja, gimana sosialnya? Ya artinya ya sholat ya nyolong. Jadi kalau kita berpikir tuh ini hak orang, harus izin. Nanti kok orangnya kasih ya ambil, kalau enggak ya jangan. Kan begitu. Jangan di download semaunya, langsung dia edit, langsung dia re-upload itu ya maling itu gitu. Oke, terima kasih Kang Naryo. Berikutnya Kiki PSG, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Nyimak, semoga Tuan Guru JM diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan keluarga. Terima kasih, begitu juga doa baikmu aku panjatkan, semoga kebaikan itu juga tercurahkan atasmu untuk Kiki PSG. Terus terang Kiki ini agak nganu aku. Bertanya-tanya, cewek apa cowok ini? Karena ada cowok namanya Kiki, ada cewek namanya Kiki juga. Ya, mungkin bisa dikonfirmasi. Berikutnya pernah jadi kurir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Palembangnya Magus. Oke, terima kasih. Hai Muslim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut nyimak Indramayu, Jawa Barat, sehat-sehat selalu semuanya. Oke, matur thank you untuk yang ada di Indramayu dan salam untuk keluarga. Kalau ingat Indramayu dan sekitarnya termasuk nanti Cirebon, ingatannya apa? Kalau aku ingatannya Tarling. Tarling ya. Saudara kita yang di sana pinter main singkatan. Tarling itu gitar sama suling ya. Jadi keseniannya namanya tarling. Nanti kalau cilok, kalian tahu cilok? Aci dicolok, maka disebut cilok. Nanti kalau digoreng dia sebut cireng. Nah, tapi cireng sekarang kurang populer ya. Banyak yang jualan di gang-gang termasuk di sini itu.
Mamang-mamang kita tuh yang dijual cilok bukan cireng. Jadi aci dicolok pakai bambu seperti sate. Kalau musiknya tarling, gitar sama suling. Oke, terima kasih Ai Muslim ya. Salam untuk keluarga yang ada di Indramayu. Berikutnya Kang Bang Boy ya, Menjenang Cimanggu hadir Gus. Salam Isra. Mak Gus, sekedar saran kalau videonya nggak boleh di-download, disetting aja Gus biar nggak bisa di-download. Nah ini dia. Gimana caranya? Tolong kau konfir lewat WA ya. Bagus ini. Aku sedang mencari ini. Gimana caranya? Ya, tekniknya gimana? Nanti kamu atau nomormu berapa? Nanti Gra itu tak suruh telepon kau. Karena yang nangani gini-gini Gra itu aku nggak ngerti ya. Mantap ini. Karena kemarin tuh videonya itu kan sudah ada nama channel, ada namanya timernya ya. Itu ternyata sama dia supaya nggak nampak nama channelnya sama timer itu di apa ya, di close up, ditarik gitu loh, jadi nampak wajahnya saja. Terus omah ngaji ojo gelonya juga nggak nampak ya. Jadi menurutku ya termasuk pandai juga yang nyolong itu ya, artinya nggak gaptek seperti aku. Kalau aku gitu itu nggak ngerti. Oke, terima kasih Bang Boy. Coba nanti konfirmasi lewat WA ya, gimana caranya, atau teman-teman lain ada yang ngerti tolong dibantu supaya nggak bisa di-download itu, nguncinya di mana dan bagaimana. Terima kasih. Berikutnya Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Oh, dia kemarin yang hari Ahad nggak komen dia ya. Sekarang komen. Ini komen yang hari Senin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Mas Edi Margono ya. Salam untuk keluarga dari Jogja. Abah Gelung yang punya Bogor Timur ikut nyimak kajian Tuan Guru. Salam Isra. Oke, terima kasih Akang Abah Gelung yang di Bogor. Nabil Al-Ghazali, Assalamualaikum. Nyimak perihal debat mencuri kontennya Gus Beti. Maling memang suka mencuri. Ya kalau nggak suka mencuri bukan maling. Salam Isra, mantap. Hermat Edison, terima kasih. Wahyu 72, ini dari Brebes. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra. Oke, terima kasih. Jamalia Nasuri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak kembali dari Kalimantan Barat, Pontianak. Wow. Dari Brebes kita terbang ke Kalimantan Barat. Kujang, Jawa Barat ya. Wah, ada juga yang kurang etikanya. Apakah bisa agar tidak bisa di-download seperti channel lagu-lagu. Nah, ini seperti Bang Boy tadi itu, ya. Bang Boy itu kasih saran, cuman aku nggak tahu tekniknya, semoga Bang Boy bisa konfirmasi teksnya gimana. Sama dengan Kang Kujang dari Jawa Barat ya, bagaimana channel itu supaya nggak bisa di-download gitu. Ya. Yang aku heran tuh begini. Kan pernah tuh aku ambil, padahal sedikit itu lagu ya, video. Pengalaman masa lalu langsung copyright, nggak bisa diunggah dia kalau kena copyright ya. Nah, terus aku siasati, sudahlah, pada waktu itu aku ngambil lagunya Dodo Jakaria sama Pindah Panduwinata. Yang aku ambil suaranya doang, videonya enggak. Jadi suaranya doang aku setel, aku dekatin gitu. Ya, karena aku akan menjelaskan kalian lagunya itu tentang kehancuran. Ya. Akan kemana judulnya? Kehancuran bumi dan langit, tentang Sa'ah bukan kiamat. Itu kena copyright loh, macet itu. Nggak mau. Padahal suaranya doang. Nah ini yang kemarin itu nyolong sama suara sama videonya kok bisa nggak kena copyright gitu kan? Tekniknya canggih juga dia gitu. Ya, itulah fenomena yang ada. Memang teknologi itu bisa disiasati tergantung bagaimana canggihnya kita ya. Oke, terima kasih untuk Kang Kujang di Jawa Barat. Salam untuk keluarga di sana semua. Semoga selalu dalam ridho Allah dan masukannya sangat sangat bagus lah ya. Dan aku ucapkan terima kasih. Turki ya, matur nuwun. Kerinci Jambi, Kang Imam Akbar, matur nuwun. Dedi ya, nyimak Gus Ki matur nuwun. Iqbal Medan Ngopi. Oke, terima kasih. Kainko itu salah satu dari kejahatan untuk menjiplak hasil karya orang, malas berkarya itu intinya. Iya betul itu. Yana Diranto Serang, nyimak Agus Nasri. Oh, ini pengacara kita ini. Kang Agus Nasri, semoga sukses selalu dalam karya-karyanya. Beliaunya ngantor di Semarang, aslinya Yogyakarta, Kang Agus Nasri ya. Berikutnya Fenty dari Jakarta. Oke, nyimak. Terima kasih. Terima kasih untuk keluarga yang di Jakarta, untuk Mbak Fenty. Oke, kita fokus
ke kajian kita ya. Pertanyaan dari Kang S Love 2 Gemilang. Begini, perhatikan pertanyaannya. Assalamualaikum Gus. Salam dari Sekayu, Sumatera Selatan. Izin bertanya. Banyak ateis barat mengatakan kalau Tuhan memang ada dan Maha Pengasih, penyayang, kenapa di dunia ini Tuhan membiarkan banyak anak balita menderita kanker lalu meninggal? Kenapa banyak orang busung lapar di Afrika dan negara miskin menderita tanpa ada akhirnya? Tuhan tak pernah menolong mereka. Mohon diberi jawaban logisnya Gus. Thank you. Oke. Nah, kamu dengarkan jawabanku ya. Sebetulnya pertanyaanmu ini kurang lengkap ya. Kalau ini sih relatif lebih mudah untuk dijawab. Karena sesuatu itu ada yang berasal dari kita, ada yang given, artinya menerima. Ya. Ini kan kita berbicara suasana yang tidak kita sukai ya. Kanker, busung lapar dan segala macamnya. Itu kan kita kelompokkan saja suasana yang tidak kita sukai gitu aja ya. Tentunya ada juga suasana yang kita sukai. Ya itu sih nggak usah dimasalahkan karena suka ya. Ya. Nah, sekarang kita fokus yang tidak disukai. Itu menimpa kita. Ya. Nah, terus masalahnya kita itu tidak ditolong sama Allah. Di mana katanya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau memang Allah itu ada ya. Tentunya ateis nggak bilang Allah ya, karena Allah itu kan sudah proper name, dia bilang Tuhan. Ya pertanyaanku begini, triggernya itu siapa? Yang membuat kanker itu hinggap ke tubuh kita itu siapa? Yang membuat menderita busung lapar itu siapa? Itu dulu dijawab. Kecuali yang given tadi. Nah, aku jelaskan yang given dulu ya. Kalau suasana yang tidak enak, entah itu penyakit, kekurangan hidup, penderitaan, miskin, rumah ngontrak, segala macamnya. Gampangannya gitu ya. Kalau itu given ya, itu nanti yang disebut dengan ujian. Ya, bukan Allah tidak sayang. Makanya kan konsep dalam Islam itu apabila kau masuk dalam suasana yang kamu tidak suka, ya kamu bersabar atas yang kamu tidak sukai. Kalau kamu masuk dalam suasana yang kamu suka, ya kamu harus syukur. Bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan untukmu. Jadi dalam Islam komplit sudah. Ya, kalau kamu dalam suasana yang tidak suka, maka kamu sabar. Kalau dalam suasana yang kamu suka, kamu syukur. Begitu ya. Nah ini masalahnya, ateisnya ini tidak menjelaskan, atau kamu harus menjelaskan sama dia triggernya siapa dulu. Ada penyakit kanker, ini kan hanya salah satu penyakit. Sekarang banyak penyakit yang itu ditimbulkan dari makanan. Bahkan sebagian besar makanan itu dari penyakit hasil apa? RG, rekayasa genetika. Contohnya orang sekarang lebih enak, emak-emak, istri-istri kita kalau beli kangkung, beli sayur mayur itu yang tidak bolong-bolong. Karena kalau bolong-bolong itu bekas dimakan ular terus tidak mau. Itu kan goblok 7 turunan. Karena otaknya tidak berpikir bahwa tidak dimakan ulat artinya apa? Ulat saja tidak mau makan, kok manusia mau makan itu loh. Terus bekerja lagi otaknya, kenapa tidak mau makan? Karena sudah disemprot insektisida. Terus itu kesalahan Tuhan, Tuhan nggak Maha Pengasih begitu. Kan triggernya manusia sendiri karena dia merusak lingkungan. Justru kalau kita beli kangkung dan segala macam, itu beli yang bolong-bolong yang dimakan ulat, artinya itu bebas pestisida. Karena pestisida nanti dari kan Gus Hendy itu guru Al-Qur'anku, dia juga pakar herbal. Jadi dia paham banget menjelaskan tentang rekayasa genetika ini, tentang RG ini. Itu merusak tubuh kita tidak langsung, dia menimbun dulu. Tapi kalau sudah rusak di dalam tubuh kita, oh itu penyakitnya itu sulit diobati. Ya, itu kan karena salah manusia. Kok bisa Tuhan dibilang tidak Maha Kasih Mas? Ya,
Gimana? Itu contoh kecil aja. Nanti ada lagi semangka yang tanpa biji. Semua yang tidak natural, tidak alami, tidak sunatullah, bagaimana Allah sudah tetapkan. Di sana ada campur tangan manusia yang namanya RG, rekayasa genetika, itu berbahaya. Contohnya pisang juga. Syariatnya kamu sepertinya makan pisang, hakikatnya bukan, itu rekayasa genetika. Nah, terus gini siapa yang mau disalahkan? Terus nanti jadi penyakit, bukan hanya kanker itu juga salah satunya. Dan memang hasil rekayasa genetika itu kebanyakan timbulnya penyakitnya jenisnya kanker memang. Belum lagi kalau anak-anak kecil kita, makanya harus hati-hati makan apa namanya itu, penyedap rasa atau apa, MSG segala macamnya. Terus itu siapa mau disalahkan? Allah Tuhan mau disalahkan? Nggak bisa dong. Ya, terus begitu juga busung lapar di Afrika, miskin, menderita, tanpa ada akhirnya. Lihat dulu kausa primanya. Yang menjadi trigger apa? Peperangan. Lah kalau perang melulu nggak ada damai, bagaimana mau nanam makanan, gandum, beras, segala macam itu dari hasil tanam. Lah kalau waktunya habis untuk angkat senjata, kan begitu. Lihat di sana, kalau dulu kan tahun-tahun 80-an sampai judul lagu. Kenapa Ethiopia begitu sampai busung lapar? Karena mereka berkonflik. Terus yang salah Tuhan gitu. Ya. Jadi kerangka berpikirnya, roadmapnya harus jelas. Ya. Jangan kesalahan-kesalahan dari manusia yang tidak memelihara keseimbangan. Hidup ini kan seimbang. Makanya kalau kalian baca timbangan di Al-Quran itu, jangan terus otakmu lari ke pasar, terlalu sederhana banget. Ya memang sih kita tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh. Tapi ketika Al-Quran berbicara tentang timbangan itu di surat apa itu nanti kamu baca. Jangan otakmu lari ke pasar terus nimbang gula, nimbang beras, bukan begitu. Timbangan itu keseimbangan. Luas, alam ini keseimbangan harus dijaga. Makanya di surat Al-Baqarah itu bukan Adam dan Hawa itu dimasukkan ke surga, bukan. Cuman kan mainstreamnya seperti itu. Tapi Adam dan Hawa diperintahkan oleh Allah untuk membangun surga di bumi. Cuman kalau kerangka berpikirnya sudah rusak, kesininya rusak. Sebab kerangka berpikir awalnya surga dan Hawa diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan di surga. Surga itu berupa habitat, ya. Terus karena dosa ditendang sampai ke bumi turun, kan jadi rusak. Nggak begitu kerangka berpikirnya. Adam dan Hawa ya diciptakan ya di bumi ini, dan di bumi ini diperintahkan untuk membangun surga dengan hukum Allah. Salah satunya yang berhubungan dengan habitat kehidupan lingkungan, jaga keseimbangannya, jangan dirusak. Nah, nanti merusak itu ada macam-macamnya. Rusak secara harafiah, rusak lingkungan karena pertambangan segala macam ya, pohon ditebang segala macam ya. Itu rusak lingkungan, menimbulkan bencana juga. Contohnya kelaparan. Atau rusak tatanan kehidupan. Sudah jelas laki ya sama perempuan, ini laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu juga merusak. Akhirnya ya penyakit juga. Jadi luas kata-kata merusak ya. Luas juga kata-kata timbangan, harus menjaga keseimbangan. Oke, itu yang perlu aku jelaskan untuk kamu ya. Jadi jangan kesalahan manusia terus mendiskreditkan Tuhan itu tidak ada. Kalau ada kan dia maha kasih, kan gobloknya jadi nggak karu-karuan. Oke, kita lihat sekarang di surat 756 ya, surat 756. Buka Al-Qur'anmu. Surat 7 nomornya yang banyak sih, cuman aku pilih 2 ini aja ya. Nanti kamu bisa cari sendiri ya. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Ini Allah sudah wanti-wanti nih. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dilarang kita membuat kerusakan di bumi ini. Baik kerusakan secara harafiah maupun metafora.
Harapia alas digundulin hutan. Sungai dicemari. Tambang, oh kamu kalau tahu tambang itu ya, setelah tanahnya itu kan rusak itu. Makanya pengusaha-pengusaha tambang itu secara hukum sih ya, tapi faktanya apakah begitu enggak? Nggak ngerti juga, karena sekarang semua itu bisa dirunding terus akhirnya simsalabim abrakadabra. Perusahaan tambang itu misalkan dia mau nambang, dia harus menginvestkan dulu sekian dana untuk reboisasi. Supaya setelah hasil tambang itu selesai proyeknya, alam itu bisa direboisasi kembali dan itu biayanya besar. Dan itu aku punya cerita sendiri tentang itu waktu aku diundang ke Samarinda. Di sana banyak kejahatan-kejahatan ekonomi yang kapan-kapan bisa kita ceritakan lah itu ya. Jadi yang jahat bukan hanya perusahaan asing, orang kita juga jahat terkait dengan dana reboisasi tadi itu. Ya. Oke, kembali ke sini. Allah sudah ingatkan jangan. Ya, kamu berbuat kerusakan di bumi. Allah ini sudah bikin keseimbangan. Jadi kalau pencinta lingkungan berbicara tentang bagaimana lingkungan, Islam sudah berbicara sejak dulu Sama dengan orang berbicara tentang hak asasi manusia. Lah Islam sudah berbicara sejak dulu. Ketika Amerika masih gelap, becek dan berbau, Islam sudah berbicara tentang hak asasi manusia. Begitu juga tentang lingkungan. Greenpeace belum ada, Islam sudah lengkap di Al-Quran. Ya, oke. Jadi kita tidak boleh merusak lingkungan. Berikutnya di surat 30:41 ya. 30 ini Greta sudah mau berangkat sekolah ya. Kita persingkat. 30 surat Ar-Rum ya, 41. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tampak, lihat itu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka. Lihat itu. Supaya manusia sadar, jangan merusak lagi. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya apa? Kembali ke sadar, jangan ngerusak lagi. Jadi jelas ini, telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Terumbu karang yang dibom segala macamnya. Jadi sudah lengkap. Kita tidak boleh membuat kerusakan. Lah yang kanker tadi, yang busung lapar tadi, itu triggernya manusia sendiri. Ya, nah sekarang kalau kita ya membuat kerusakan, terus si ateis itu memanfaatkannya. Tuhan kan kagak ada. Kalau Tuhan ada mestinya tidak busung lapar, tidak kanker. Lupa triggernya siapa. Jadi jangan manusia yang bejat ya, lalu kesalahan itu untuk menolak kehadiran Tuhan. Aku gunakan kata Tuhan bukan Allah karena ini ateis ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan untukmu. Jawab itu. Berikan jawaban itu kepada teman ateismu itu. Oke ya. Sampai di sini dulu. Kita berdoa, sama-sama berdoa, sama-sama mendoakan semoga selalu dalam limpahan kasih sayang Gusti Allah yang mau agung ya. Rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.